know. Look, I know exactly where I'm going. Oh! I'm gonna go find a house. Hey, is there anybody here? Film ini dimulai di sebuah pedesaan di Irlandia di mana seorang pria bernama John tengah sibuk bekerja di ladangnya. Saat menggali tanah, skopnya mengenai sesuatu yang keras dan dengan rasa penasaran, ia menggali lebih dalam. Dalam proses menggali, ia tiba-tiba menemukan benda aneh yang nampak seperti pergelangan tangan dengan kuku-kuku tajam yang terkubur dalam tanah. Karena kelelahan setelah seharian bekerja, John memilih untuk beristirahat sejenak sebelum kembali memeriksa temuannya itu. Tak terasa sore pun tiba dan ia kembali ke lokasi penggalian. Namun ketika ia kembali untuk memeriksa temuannya tersebut, pergelangan tangan yang tadi sempat dilihat oleh John menghilang tanpa jejak. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba sosok misterius muncul dan menariknya ke dalam kubangan air berlumpur. John meronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk itu sampai akhirnya ia berhasil naik ke permukaan. John mengalami luka di bagian leher akibat serangan tersebut dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Sarah dan Mark tengah melakukan perjalanan untuk berlibur. It's trying to make a smidge of an. That's what it means. Really? Yeah. Mereka terlihat menikmati perjalanan hingga akhirnya menyadari bahwa mereka telah tersesat. Ponsel mereka tidak mendapatkan sinyal sama sekali dan aplikasi peta yang mereka gunakan tidak lagi memberikan petunjuk arah. Mereka kehilangan arah dan kebingungan mencari jalan yang benar. Dalam upaya menemukan rute yang tepat, mereka justru masuk ke jalan sempit yang dipenuhi lumpur. Tanpa disadari, roda mobil mereka terperosok dan semakin terjebak dalam lumpur yang licin. Mark mencoba menekan pedal gas dan sayangnya mobil sama sekali tidak bisa bergerak. Hari semakin sore dan Mark menyadari mereka tidak bisa hanya dia menunggu bantuan yang belum tentu datang. Dengan cepat, ia memutuskan untuk mencari pertolongan dengan berjalan kaki menuju pemukiman terdekat. Karena wilayah tersebut merupakan pedesaan terpencil, jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat jauh. Sebelum pergi, Mark meminta Sarah untuk tetap berada di dalam mobil demi keselamatannya mengingat mereka berada di daerah terpencil. Setelah berjalan cukup lama, Mark akhirnya menemukan salah satu rumah penduduk. Ia mengetuk pintu selama beberapa kali dan memanggil penghuni rumah berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Setelah sekian lama, pemilik rumah tak kunjung membukakan pintu maupun memberikan respon. Merasa putus asa, Mark membuka pintu dan terkejut saat mendapati pintu tidak dikunci. Ia melangkah masuk dengan hati-hati dan memperhatikan seorang pria berdiri dengan tatapan kosong. There's a car stuck up the road there. Is there anybody here? Hello? Hey, is there anybody here? Hey, sorry if Ternyata pria itu adalah John. Wajahnya yang pucat dan tubuh yang sedikit gemetar menunjukkan sesuatu telah terjadi padanya. Mark bertanya apa yang telah terjadi, tetapi John hanya diam saja menatapnya dengan sorot mata yang sulit dimengerti. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, ia tahu John membutuhkan bantuan segera. Tanpa membuang waktu, Mark bergegas kembali ke mobil untuk memberitahu Sarah. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, ia akhirnya tiba di mobil dan menemukan Sarah masih menunggu dengan wajah cemas. Mark menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah rumah tidak terlalu jauh dari lokasi mereka, tetapi pemilik rumah tampaknya dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Melihat ekspresi serius di wajah Mark, Sarah menjadi semakin penasaran. Tanpa banyak bertanya, ia akhirnya setuju untuk mengikuti Mark menuju rumah tersebut, ingin melihat kondisi pria yang ditemui oleh Mark tadi. Singkat waktu, mereka tiba di rumah John. Rumah itu dalam keadaan gelap gulita. Mark mencoba menyalakan lampu di rumah tersebut dan tampaknya beberapa lampu sudah tidak berfungsi. Hanya senter yang dibawa Mark menjadi satu-satunya sumber penerangan.
Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan dari lantai pertama hingga lantai kedua, mencari keberadaan John yang entah di mana. Setelah berkeliling cukup lama, Mark diserang oleh John yang tiba-tiba melompat keluar dari sebuah lemari. Hello, it's me, Mark. John terlihat agresif dengan berusaha mencakar dan menggigit tubuh Mark. Mark yang panik dan hampir tidak bisa bergerak secara tidak sengaja menyorotkan cahaya sinter ke arah wajah John. Begitu cahaya itu mengenai tubuh John, John seperti kesakitan seakan cahaya menjadi sumber kelemahan John. Akibatnya John pun nekat melompat dari ketinggian. Mark dan Sarah yang terkejut langsung turun ke lantai bawah untuk memastikan kondisi John. Namun saat mereka tiba di bawah, John sudah menghilang, hanya menyisakan bercak darah. Mereka berdua kebingungan tak tahu apa yang terjadi pada John. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa John jelas bukanlah seorang manusia. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya. Sepertinya serangannya dialami di ladang pada awal cerita telah mengubah John menjadi sosok yang mirip seperti vampir. Tanpa sepengetahuan Sarah dan Mark, di tempat itu terdapat dua makhluk yang salah satunya adalah John. Dua makhluk itu selalu mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Tak ingin mereka dalam bahaya apabila terus berdiam diri di tempat itu, mereka bergegas kembali ke mobil. Sayangnya mereka malah tersesat dan tidak tahu arah kembali. Karena itu terjadilah perdebatan antara Mark dan Sarah, hingga tiba-tiba saja Mark ditarik oleh salah satu makhluk ke dalam kubangan air berlumpur. Mark diserang habis-habisan dan berupaya untuk melepaskan diri. Meskipun Mark mengalami luka akibat serangan itu, beruntungnya Mark berhasil lepas dan naik ke permukaan. Tanpa membuang waktu, Mark dan Sarah berlari secepat mungkin dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah John karena tempat itu adalah satu-satunya tempat yang aman bagi mereka. Begitu mereka tiba di rumah John, mereka menyadari makhluk itu yang tampaknya sangat tidak menyukai cahaya merusak satu-satunya sumber penerangan yang ada di depan rumah John. Kini dengan lampu yang telah padam, dua makhluk itu semakin leluasa untuk bergerak. Tanpa peringatan, makhluk itu menerjang Mark. Mark berusaha keras untuk melawan, tetapi makhluk itu jauh lebih kuat. Sarah yang panik mulai merogoh sakunya mencoba menggunakan senter dari ponselnya sebagai satu-satunya sumber cahaya. Namun harapannya pupus begitu saja ketika ia menyadari ponselnya sudah kehabisan baterai. Tak hanya ponsel Sarah, ponsel Mark yang sempat terjatuh juga kehabisan baterai. Tak ada waktu untuk berpikir lebih lama, Sarah pergi ke lantai atas untuk mencari sumber cahaya lain. Sampai akhirnya Sarah menemukan lampu belajar yang masih berfungsi. Dengan cepat ia menyalakan dan mengarahkannya ke tangga, sehingga cahaya tersebut dapat menyinari lantai bawah tempat Mark sedang bertarung dengan makhluk itu. Setelah memastikan lampu menyala, Sarah segera mencari Mark. Sarah akhirnya menemukan Mark dalam keadaan terluka parah. Dengan sisa tenaganya, ia membantu Mark untuk naik ke lantai atas menuju tempat di mana cahaya lampu belajar itu masih menyala. Begitu mereka sampai di lantai atas, Sarah menyadari kondisi Mark jauh lebih buruk dari yang ia kira. Luka di kakinya sangat dalam dan terus mengeluarkan darah membuatnya sulit untuk berdiri apalagi berjalan. Mark menyarankan agar mereka tetap berada di tempat itu sampai pagi tiba. Cahaya tampaknya menjadi satu-satunya perlindungan mereka dari makhluk itu, dan bertahan di tempat yang terang mungkin adalah pilihan terbaik. Namun Sarah merasa ragu karena pagi masih terlalu lama dan Mark kehilangan terlalu banyak darah. Jika mereka hanya berdiam diri tanpa mencari bantuan, Sarah takut Mark tidak akan bisa bertahan. Oleh sebab itu, Sarah mengintip melalui jendela dan mengamati sosok itu yang ternyata masih mengawasi pergerakan mereka dari luar rumah. Selain memperhatikan sosok itu, Sarah juga melihat adanya traktor yang bisa digunakan oleh mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Sarah meminta Mark untuk menyinari dirinya dengan lampu belajar saat ia berlari menuju traktor, memastikan makhluk itu tetap menjauh karena cahaya adalah satu-satunya kelemahannya. Baru saja keluar dari rumah, langkah Sarah terhenti karena cahaya yang disorotkan oleh Mark tiba-tiba padam. Hal itu memaksa Sarah untuk segera memasuki traktor sebelum ia diserang oleh makhluk tersebut. John, salah satu makhluk itu, muncul tepat di hadapan Sarah. Kesempatan itu digunakan oleh Sarah untuk menyalakan lampu depan traktor dan mengarahkannya ke tubuh John. Begitu tubuh John terpapar cahaya, terjadi proses yang perlahan mengubahnya menjadi abu. Sarah kemudian menabrak tubuhnya, menyebabkan tubuh John hancur dan berubah menjadi abu yang berterbangan di udara.
Sarah kembali ke rumah dengan tujuan membawa Mark keluar dari tempat itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Sarah terkejut. Ternyata luka cakaran yang dialami Mark telah menginfeksi dirinya, mengubahnya menjadi makhluk yang sama seperti John. Mark sangat tidak suka dengan cahaya telah merusak lampu belajar sebelumnya, dan sekarang dia akan menghancurkan semua lampu pada traktor tersebut. Sarah yang menyadari perubahan pada diri Mark segera mencari benda yang bisa digunakan untuk melawan makhluk tersebut. Akhirnya Sarah menemukan korek api berada di atas meja yang bisa digunakan oleh Sarah sebagai senjata untuk melawan Mark. Setelah memukul mundur Mark dengan kertas yang Sarah bakar, Sarah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk keluar dari rumah lewat pintu belakang dan bersembunyi di dalam gudang. Namun harapannya untuk bisa bersembunyi dengan aman sirna dalam sekejap karena Mark dapat menemukan keberadaan Sarah dengan mudah. Mark berhasil menggigit jari Sarah dan membuat jari Sarah terluka. Meskipun Sarah mencoba meminta Mark untuk berhenti, tetapi Mark bukan lagi dirinya yang dulu. Sarah yang sudah pasrah dengan hidupnya menemukan saklar lampu gudang dan berharap lampu itu masih berfungsi. Ketika saklar itu ditekan, beruntungnya lampu menyala dengan terang sehingga Mark yang tersorot lampu langsung terdiam membeku. Sarah perlahan menyentuh wajah Mark dan seketika tubuhnya hancur menjadi abu yang berterbangan di udara. Sarah yang tidak ingin berubah menjadi salah satu dari mereka akibat menerima gigitan dari Mark, nekat memotong jarinya sebelum infeksi menyebar. Sementara itu, luka yang ada pada leher Sarah disebabkan oleh benda tajam yang tidak sengaja melukainya saat ia bertarung melawan Mark. Kini tersisa satu makhluk lagi yang masih hidup setelah Mark dan John berhasil ia kalahkan. Sarah tidak tahu pasti dari mana asal makhluk ini, tetapi satu hal yang jelas, ia harus mengakhiri semuanya sebelum ia sendiri menjadi korban berikutnya. Sarah yang tak ingin berlama-lama di tempat itu memilih untuk kembali ke mobil walaupun ia tidak tahu arah. Kebetulan Sarah menemukan lentera di gudang, jadi dia menggunakan lentera itu untuk menemaninya selama perjalanan. Akan tetapi perjalanan Sarah tidak semudah yang ia bayangkan. Makhluk itu terus mengikuti Sarah, namun dia tidak berani mendekat akibat cahaya lentera yang dibawa Sarah. Secara kebetulan, Sarah menemukan kaleng berisikan bensin dan berniat melakukan perlawanan terhadap makhluk tersebut. Sarah memiliki ide cerdik dengan menuangkan bensin ke tanah. Lalu setelah itu Sarah sengaja mengecilkan cahaya pada lentera agar makhluk itu mendekati Sarah. Ketika makhluk itu mendekat, kesempatan itu digunakan oleh Sarah untuk membakar makhluk tersebut dengan menghancurkan lentera yang dibawanya. Begitu kaca lentera pecah, api langsung menyambar dan membesar menelan makhluk itu dalam kobaran api. Setelah mengalahkan makhluk itu, Sarah pergi dengan tubuh yang terasa lemah. Sarah adalah satu-satunya orang yang selamat dari malapetaka tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.